Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslil wajhi ila akhir. Pada video kali ini kita melanjutkan pengajian video yang sudah lewat. Perlu sampaikan bahwa video yang sebelumnya menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu atau kewajiban-kewajiban wudhu. Yang sudah dijelaskan yaitu bahwa rukun wudhu atau wajibnya wudhu ada 6 macam. Yang pertama adalah an-niyat. Yang pertama niat di saat membasuh muka. Jadi kebersamaan membasuh muka kita diniati wudhu. Sedang niat itu sendiri itu tempatnya di hati. Sedangkan mengucapkan atau talafut fin niat itu hukumnya sunnah. Sehingga tatkala kita berwudhu niat hanya mengucapkan saja bil lisan, maka hukumnya tidak sah menurut syariat Islam. Oleh karena itu kita perlu diperhatikan tatkala kita niat, harus di hati kita itu kerentek, yaitu niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat bersamaan dengan membasuh muka. Rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Membasuh muka cukup 1 kali basuhan, tapi disunahkan 3 kali basuhan. Yang dimaksud 3 kali basuhan atau 1 kali dianggap cukup itu tatkala kita membasuh muka itu merata basuhan yang harus wajib dibasuh. Di antara lain batas-batas wajah yang perlu dibasuh yaitu samping, yaitu di antara samping-samping sampai ada sedikit sampai telinga, yaitu sampai telinga. Batas dari atas itu tumbuhnya rambut sampai dagu. Dan sekelilingnya itu kalau sudah terbasuh semua itu dianggap 1 kali basuhan, yang sehingga disunahkan membasuh sampai 3 kali. Untuk selanjutnya wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi yang wajib dibasuh yaitu tangan dari ujung jari sampai siku. Ini wajib dibasuh tatkala berwudu. Yang selanjutnya wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian rambut sirah. Itu boleh kita mengusap. Kalau mengusap dan membasuh itu ada perbedaan. Kalau membasuh harus mengucurkan air ya, atau mendatangkan air ke tempat atau ke anggota yang wajib dibasuh. Tapi kalau redaksinya mengusap, hanya sekedar mengusap, itu cukup kita mengambil air hanya membasahi sesuatu anggota yang memang itu harus diusap. Seperti halnya kita rambut, terserah kita rambut, mengusap rambut tatkala berwudu boleh rambut belakang, boleh depan, tidak masalah itu. Wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini,
dan membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Ini kewajiban yang perlu kita sampaikan. Jadi berwudu itu tatkala membasuh kaki itu kadangkala karena ketidaktahuannya itu wajib dibasuh sampai lutut ya. Padahal kewajiban itu hanya sampai pada mata kaki. Itu wajib membasuh. Yang terakhir yaitu yang keenam, watartibu alama dzakarna, watartibu lan ngurut-ngurutaken alama ing atase barang dzakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma. Yang terakhir yaitu tartib. Arti dari tartib itu kewajiban-kewajiban wudu yang memposisikan awal jangan diakhirkan, yang kedua jangan diketigakan dan lain sebagainya, harus berurutan sesuai dengan tatanan susunan yang sudah dijelaskan dalam ilmu fikih. Jadi yang pertama harusnya niat sambil membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, mengusap kepala, rambut kepala, dan membasuh kedua kaki. Itu dilaksanakan secara berturut-turut, artinya tersusun, tidak boleh yang seharusnya diawalkan tapi diakhirkan, itu tidak diperbolehkan. Kalau toh terjadi demikian maka wudunya tidak sah. Wa sunanuhu asru asya, mungkin perlu kita tegaskan lagi karena mengingat ini adalah persoalan wudu yang selalu kita lakukan setiap hari di saat kita mau menjalankan sholat. Terus gimana kalau ada permasalahan tatkala kita berwudu? Di antara salah satu fardu yang pertama dan kedua itu ada jeda waktu. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah, artinya bisa diteruskan selagi air basuhan atau usapan air tersebut belum kering, itu bisa. Jadi langsung diteruskan saja wudunya. Seumpama kita membasuh muka terus jeda waktu ya, sambil jalan atau gimana, atau karena mengingat airnya itu serba terbatas dalam satu tempat ke tempat lain, itu bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Yang penting yang perlu kita garis bawahi, melakukan wudu itu secara tartib. Wa sunan wa suratu asya at-tasmiyah wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.